يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia dengan NIM 2102091179. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan, yang dimana materi ini merupakan materi pada pertemuan per-1 dan kedua. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan, dan definisi ini menurut dari John W. Santrop. Selanjutnya, definisi psikologi pendidikan menurut Slavin. Psikologi pendidikan adalah akumulasi pengetahuan dan kebijakan dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang semestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Khadijah, psikologi pendidikan merupakan bagian dari psikologi khusus yang membahas penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, penilaian, dan isu-isu yang terkait lainnya mempengaruhi interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, yang keempat, menurut Pravitno, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang memusatkan perhatiannya pada penemuan dan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik psikologi ke dalam pendidikan. Maka, ruang lingkup pendidikan secara umum meliputi topik-topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Yang kelima ada dari Suwarna. Suwarna berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang memiliki kajian khusus, yaitu kajian psikologi dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan adalah implementasi teori, model, dan pendekatan psikologi dalam bidang pendidikan. Psikologi pendidikan mengkaji masalah-masalah psikologis yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan acuan dalam upaya menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Maka dari kelima referensi yang telah saya bacakan tadi dapat kita pahami bahwa psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu tentang pemahaman gejala kejiwaan, tingkah laku, dan masalah manusia ataupun peserta didik kelak dalam proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip dan metode psikologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan, yang dimana ruang lingkup merupakan batasan masalah yang digunakan, jumlah subjek yang diteliti, dan materi yang dibahas. Yang pertama, ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Surjabrata. Ruang lingkup psikologi pendidikan ada di dalam peninjauan yang dilakukan secara statis, yaitu kajian psikologi tentang siswa yang ada di dalam dunia pendidikan, yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku umum. Sedangkan untuk peninjauan secara dinamis, psikologi pendidikan mencakup mengenai individu siswa di dalam proses pendidikan, terutama pada perubahan tingkah laku. Selanjutnya, menurut dari Sumadi Suryobroto, ruang lingkup ilmu psikologi pendidikan dapat meliputi beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama ada pembawaan, lingkungan fisik dan psikologis, yang ketiga ada proses tingkah laku, yang keempat ada perkembangan jiwa, yang kelima ada hakikat dan ruang lingkup belajar, yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang ketujuh ada pengukuran pendidikan, yang kedelapan ada hukum dan teori belajar, yang kesembilan ada transfer belajar, yang ke-10 ada aspek-aspek praktis pengukuran pendidikan, yang ke-11 ada kesehatan mental, yang ke-12 ada ilmu statik dasar, yang ke-13 ada pendidikan pembentukan watak atau kepribadian, yang ke-14 ada kurikulum pendidikan sekolah dasar, dan yang ke-15 ada kurikulum pendidikan sekolah menengah. Selanjutnya, menurut Samuel Smith, seperti yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata 1984, ada 16 topik pembahasan yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Yang kedua, karakteristik pembawaan sejak lahir. Yang ketiga ada lingkungan fisik. Yang keempat ada perkembangan jiwa. Yang kelima ada semua proses tingkah laku. Yang keenam ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedelapan ada hukum dan teori-teori belajar. Yang kesembilan ada pengukuran, yaitu semua prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Yang ke-10 ada transfer belajar, yaitu meliputi bidang studi.
Yang 11 ada semua sudut pandang praktis tentang pengukuran. Yang ke-12 ada ilmu statistik dasar. Yang ke-13 ada kesehatan rohani dan mental. Yang ke-14 ada pendidikan yang membentuk karakter. Yang ke-15 ada pengetahuan psikologis mengenai bidang studi sekolah menengah. Yang ke-16 ada pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah dasar. Dan ruang lingkup menurut Samuel Smith ini merupakan lanjutan dari ruang lingkup dari yang sudah dijelaskan oleh Sumadi Suryobroto. Yang selanjutnya ada ruang lingkup secara umum. Yang pertama itu pengetahuan ruang lingkup, tujuan dan sejarah psikologi pendidikan. Yang kedua ada lingkungan fisik dan psikologis. Yang ketiga ada beberapa faktor yang memberi pengaruh dalam proses belajar. Yang keempat ada perkembangan setiap murid. Yang kelima ada proses tingkah laku individu. Yang keenam ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh ada hukum dan beberapa teori dalam belajar. Yang kedelapan ada pengukuran pendidikan. Yang kesembilan ada aspek praktis pengukuran pendidikan. Yang kesepuluh ada transfer belajar. Yang kesebelas ada ilmu statistik dasar. Dan yang ke-12 itu ada kesehatan mental setiap individu. Yang ke-13 ada pendidikan dalam membangun kepribadian individu. Dan yang ke-14 adalah kurikulum pendidikan sekolah. Maka dari beberapa referensi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan ialah yang pertama yaitu belajar. Dalam hal belajar, yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik, dan perilaku siswa dan lain-lain. Yang kedua ada proses belajar. Dalam hal ini proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Dan yang terakhir ada situasi belajar, yang dimana situasi belajar ini yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik terkait dengan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor psikologi pendidikan. Di dalam faktor psikologi, sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain inteligensi. Yang dimana inteligensi ini adalah faktor internal yang mencakup keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa untuk menyesuaikan diri pada pembelajaran secara tepat dan efektif. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian adalah salah satu dari gejala psikologi yang mempunyai sifat yang menonjol, baik dari diri dalam maupun dari luar individu, yang dapat membantu proses pembelajaran yang memerankan aktivitas, konsentrasi, keseriusan, kewaspadaan, dan kesadaran. Selanjutnya ada minat, yang dimana minat adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi ataupun pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi tersebut. Selanjutnya ada bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Selanjutnya ada istilah kematangan. Yang dimaksudnya di sini adalah hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan secara menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Nah, dari beberapa faktor yang sudah saya jelaskan tadi, itu sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pendidik agar dapat mengendalikan atau mengatur belajar agar dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan optimal. Dan apabila dari beberapa faktor tersebut ada yang tidak dijalankan dengan baik dan benar ataupun terkendala, maka tujuan dari pembelajaran ataupun tujuan dari psikologi pendidikan tersebut tidak akan bisa tercapai. Tujuan dari psikologi pendidikan ialah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan, dengan memahami teori dan ilmu psikologi, pendidik akan memahami perannya yang sesungguhnya, yaitu membuat peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara belajar mereka masing-masing. Selanjutnya ada manfaat psikologi pendidikan. Menurut psikologi dunia, manfaat psikologi pendidikan
adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. Yang kedua ada mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. Karena ketika seorang guru telah mempelajari psikologi pendidikan, maka dia akan dengan lebih mudah dapat mengatasi masalah yang terjadi pada siswanya karena dia telah memahami psikologi ataupun karakter dari siswa-siswanya. Yang ketiga ada memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Seperti tadi, pada dasarnya psikologi ini memahami diri individu dengan lebih dalam. Kita memahami karakternya, kita memahami kepribadiannya. Maka dengan psikologi pendidikan ini, guru dapat memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Ketika misalnya guru menjelaskan suatu materi, maka ketika siswa tersebut tidak dapat memahaminya, maka dengan psikologi pendidikan ini guru dapat memahami masalah apa yang dihadapi oleh siswa tersebut sehingga dia tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya ada contoh psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada memotivasi siswa. Psikologi pendidikan bisa memberikan gambaran mengenai cara mendongkrak prestasi akademik dan non-akademik siswa. Pengajar di kelas bisa melakukan pendekatan secara psikis kepada siswa agar memiliki motivasi belajar yang maksimal. Cara terbaik mendongkrak motivasi belajar bisa meningkatkan prestasi peserta didik. Contoh yang lainnya itu ada menciptakan iklim belajar yang kondusif. Contoh sistem pembelajaran yang menggunakan psikologi pendidikan bisa berdampak pada terciptanya iklim belajar yang kondusif. Pendekatan dengan strategi pembelajaran yang baik bisa membuat siswa belajar dengan nyaman. Karena ketika seorang guru mampu memahami karakter ataupun kepribadian dari siswa-siswanya, maka dia akan dengan lebih mudah untuk memilih bagaimana cara ataupun model dia untuk mengajar siswa tersebut, sehingga terciptalah iklim belajar yang kondusif. Contoh selanjutnya itu ada bimbingan dan konseling. Di lingkup sekolah menengah pertama ataupun di SD, siswa bisa memanfaatkan adanya bimbingan dan konseling yang berfungsi mendukung proses pendidikan. Siswa yang mungkin mengalami masalah tertentu yang berkaitan dengan motivasi belajar bisa mendapatkan arahan yang tepat berdasarkan bimbingan dan konseling. Mungkin untuk pada tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, belum ada guru BK ataupun guru khusus untuk bimbingan konseling. Tapi oleh karena itu maka kita sebagai mahasiswa PGMI ini perlu mempelajari psikologi pendidikan karena kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah yang kelak akan dihadapi oleh calon-calon siswa kita, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari materi psikologi pendidikan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.